Shalom, saudara terkasih, bersyukur lewat kesempatan ini aku ingin berbagi dengan saudara satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara terkasih, penekanannya pada bagian terakhir, pada ayat 26b dari Yohanes 12 ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, banyak orang percaya bahwa Yesus datang untuk orang Yahudi di era itu. Tetapi Yesus berkata bahwa semua yang mau bersedia menjadi muridku, ia harus datang dan ikutlah aku, kata Yesus. Nah, ayat ini diperkatakan kepada bukan orang Yahudi pada waktu itu. Juga bagi kita semua. Tidak peduli seberapa tulusnya kita yang ingin memberikan pelayanan kepada Yesus. Tetapi kata mengikuti dan mencari dia, itu akan membuat dia, Yesus, menyambut kita dengan sepenuh hatinya, karena dia sudah memberikan hidupnya bagi kita. Itulah sebabnya jangan izinkan saudara latar belakang perbedaan sosial atau rasial kita menjadi penghambat terhadap berita sukacita ini. Nikmatilah dan layanilah lewat kabar sukacita ini untuk semua orang. Maka ayat 12 bagian 26b dari Yohanes ini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara, kata akan itu berarti sebuah janji. Jadi saudara dan saya harus melayani lebih dulu, dan janjinya itu akan dinyatakan dihormati Bapa. Bukankah kita orang-orang yang pada hakikatnya ingin dihormati? Itulah sebabnya apa sih kata arti pelayanan atau melayani Yesus ini? Ada beberapa hal yang saya ingin bagi dengan saudara. Yang pertama, arti melayani Yesus atau melayani Tuhan adalah hal yang kita lakukan untuk bersyukur, berterima kasih atas anugerah keselamatan bagi dia. Jadi itu setiap kesempatan harus kita lakukan, baik dalam pujian, dalam doa, dan kita bersyukur. Karena melayani bukan hanya di panggung, tapi melayani ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesendirian, dalam pujian penyembahan, itu Allah suka. Jadi mari saudara-saudara, melayani Tuhan itu menceritakan kebaikan anugerah keselamatan yang sudah kita miliki. Kita ceritakan kepada orang lain betapa dia juru selamat. Sehingga dia bisa membawa orang lain juga datang seperti kita yang sudah diselamatkan. Dan kita bisa melihat di satu bagian firman Tuhan di Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Seorang wanita yang konon dalam tanda petik bukan orang baik-baik, seorang pelacur, mencuci kaki Yesus dengan minyak yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Itu satu luar biasa. Tetapi banyak orang mencibir, termasuk Yudas. Buat apa pemborosan? Bisa dijual untuk orang miskin. Tetapi Yesus katakan apa yang dia lakukan akan diingat sepanjang kebenaran firman Tuhan diberitakan. Jadi itulah penghormatan terhadap wanita ini. Jadi selalu diingat. Maka melayani Tuhan sejak muda, bila perlu jangan pakai alasan bahwa saya masih muda, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saudara, saya makan anugerah yang terbesar, paling tidak Tuhan memberikan satu talenta buat kita. Mari kita pergunakan untuk melayani dia sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan syukur atas keterlibatan kita. Karena dia datang, mari datang, artinya kita lah yang mengambil inisiatif, bukan Tuhan. Tangan kasihnya sudah terbuka buat saudara-saudara dan saya. Jadi mari melayani juga berbagi dengan orang lain atas apa yang kita miliki. Mungkin talenta, mungkin pemikiran, mungkin bisa mendoakan, atau mungkin perbendaharaan hidup yang Tuhan limpahkan dalam hidup ini. Saya bersyukur dan itu ada di tengah-tengah sidang jemaat. Nah, biarlah orang-orang ini yang sudah melakukan percaya bahwa apa yang ditabur orang itulah akan dituai. Maka saudara yang kasih, biarlah di atas semua ini kita menunjukkan sikap hati yang paling utama dari semua itu. Dan banyak orang percaya bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Tidak.
Keselamatan juga buat kita. Maka Yesus mengatakan bahwa orang yang menjadi murid harus datang dan mengikuti dia. Saudara, Matius 8:22 berbicara, ikutlah aku. Saudara, biarlah orang-orang yang mati menguburkan orang-orang mati. Pada waktu itu ada banyak alasan, mau ini mau itu, menguburkan orang mati dulu, saudara, yang orang tuanya dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan bahwa mengikut dia, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya orang mati menguburkan mati, itu artinya kepedulian kita kepada hal-hal yang hidup, bukan yang mati. Maka singkat dari pelayanan ini, seberapa ketulusan kita harus dijawab, berapa besar harga yang akan kita bayar. Mengesampingkan hal-hal yang menjadi prioritas kita arahkan kepada prioritas bagi pelayanan Tuhan. Sehingga dapat memotivasi, mendorong diri kita, bahkan orang lain untuk melayani Yesus, bahwa dialah segala-galanya di atas prioritas kita. Tuhan memberkati.